Sahabatku semuanya, selama ini kita sering mendengar kisah hidayah dari penuturan orang yang mengalaminya sendiri. Namun, bagaimana jika kisah itu diceritakan langsung oleh saksi mata? Warga yang berdiri hanya beberapa meter dari liang lahat dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kesombongan seorang manusia runtuh dalam hitungan detik. Hari ini saya akan membawa Anda mendengarkan sebuah kesaksian luar biasa dari seorang warga bernama Pak Suratno, bukan nama sebenarnya. Beliau adalah salah satu orang yang berada di area pemakaman saat Mas Joko, sang penggali kubur yang terkenal tidak pernah sholat, mendapatkan teguran yang mengubah hidupnya selamanya. Mari kita posisikan diri kita di sore itu, di bawah langit mendung, mendengarkan apa yang sebenarnya dilihat oleh warga kampung. Menurut Pak Suratno, di mata warga kampung, Mas Joko ini sebenarnya orang yang baik dan ringan tangan. Tenaganya kuat, dan kalau urusan menggali kubur, dia selalu cepat dan rapi. Tapi, ada satu hal yang membuat warga sering mengelus dada. Joko sama sekali tidak mau menyentuh ibadah. Pak Suratno bercerita, setiap kali ada gotong royong atau pemakaman, kalau azan berkumandang, kami semua istirahat dan pergi ke musola. Tapi Joko, dia tetap di sana, duduk di atas nisan, merokok atau terus menjangkul. Seolah-olah suara azan itu tidak ada artinya bagi dia. Warga sudah sering mengingatkan, mulai dari Pak RT sampai sesepuh kampung. Namun, Joko selalu punya 1000 alasan. Dia merasa umurnya masih muda, badannya sehat walafiat, dan kematian adalah urusan orang-orang tua. Warga akhirnya hanya bisa mendoakan, tanpa menyangka bahwa doa-doa itu akan dikabulkan dengan cara yang teramat menggetarkan di sore hari itu. Hari itu hari Selasa. Ada salah seorang warga sepuh yang wafat. Karena menjelang sore, Pak Suratno berinisiatif menyusul ke pemakaman untuk mengecek apakah liang lahatnya sudah siap atau belum, sekaligus mengantarkan air minum untuk Joko yang menggali sendirian. Ketika Pak Suratno sampai di lokasi, dia melihat Joko sudah berada di dalam lubang kubur, sedang merapikan bagian dasar tanah. Pak Suratno berdiri di atas, tepat di tepi gundukan tanah galian, berniat menyapa. Namun, tepat saat itu, azan asar berkumandang. Pak Suratno menceritakan, saat lafaz Allahu Akbar pertama berkumandang, tiba-tiba hawa di sekitar pemakaman terasa sangat sunyi. Angin yang tadinya berhembus kencang mendadak berhenti. Dan yang aneh, Pak Suratno melihat Joko di dalam lubang kubur tiba-tiba menghentikan cangkulnya, tubuhnya kaku. Saya panggil, "Jok, sudah selesai belum? Ini air minum," kata Pak Suratno. Tapi Joko tidak menjawab. Dia hanya diam menatap dinding tanah di depannya. Hitungan detik kemudian, Pak Suratno terkejut melihat tubuh Joko mulai bergetar hebat. Keringatnya mengucur sampai deras sampai membasahi seluruh bajunya. Padahal, cuaca sore itu mendung dan dingin. Wajah Joko yang tadinya segar berubah menjadi pucat pasi. Putih seperti kertas, memancarkan rasa takut yang luar biasa, yang belum pernah Pak Suratno lihat seumur hidupnya.
Tiba-tiba, dari dalam liang lahat, Joko menjerit, bukan jeritan kesakitan fisik, melainkan jeritan ketakutan yang teramat sangat. Seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang mengerikan tepat di hadapannya. Pak Suratno yang panik langsung berteriak, "Jok, kamu kenapa, Jok?" Tanpa menjawab, Joko langsung membuang cangkulnya. Dia tidak menggunakan tenaga atau pijakan, melainkan merangkak dengan kedua tangan dan lututnya. Mencoba memanjat keluar dari lubang kubur, seperti orang yang sedang dikejar sesuatu yang sangat mengancam nyawanya. Kuku-kukunya sampai berdarah karena mencengkram tanah dengan panik. Begitu berhasil keluar, Joko langsung ambruk di atas rumput. Dia tidak bisa berdiri, tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan di tengah musim panas. Dia memeluk lututnya, menatap ke arah lubang kubur dengan mata melotot, dan menangis terseduh-seduh. Pak Suratno mencoba menenangkan dan memberikan air minum, tapi gelasnya sampai terlepas karena tangan Joko gemetar terlalu hebat. Ketika ditanya apa yang terjadi, Joko hanya mampu terbata-bata mengucap kata, "Ampun, ya Allah, ampun. Saya mau sholat. Saya tidak mau mati seperti ini." Pak Suratno menyadari saat itu Joko sedang diperlihatkan sesuatu oleh Allah, sebuah tabir gaib yang sengaja dibuka sedikit untuk meruntuhkan keangkuhan hati sang penggali kubur. Sore itu menjadi saksi sejarah baru di kampung mereka. Pak Suratno menuntun Joko berjalan pulang, namun Joko menolak pulang ke rumah. Dengan baju yang penuh noda tanah, kuburan, dan air mata yang masih mengalir, Joko meminta diantarkan langsung ke masjid kampung. Warga yang saat itu baru selesai melaksanakan sholat asar, terkejut melihat kedatangan Joko dalam kondisi seperti itu. Di depan imam masjid dan para jamaah, Joko bersujud di lantai keras, menangis, dan menyatakan taubatnya. Dia berjanji tidak akan pernah lagi meninggalkan sholat. Sejak peristiwa sore itu, warga tidak pernah lagi melihat Joko yang sombong. Sekarang setiap kali azan berkumandang, siapapun yang lewat di depan masjid pasti akan melihat Mas Joko sudah duduk di saf terdepan dengan pakaian yang bersih dan wajah yang tenang. Kisah dari sudut pandang Pak Suratno ini menjadi tamparan keras untuk kita semua. Kadang Allah menunjukkan kuasanya, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan karena Dia masih sayang dan ingin kita kembali pulang ke jalannya, sebelum liang lahat kita sendiri yang digali oleh orang lain. Terima kasih telah menyimak kisah kesaksian ini di channel Yuda Ari Sanjaya. Semoga menjadi pengingat yang kokoh bagi iman kita. Sampai jumpa di video kisah hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.